Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardiana Setion dengan NIM 2103061110. Saya berasal dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu dosen Tati Vidianasari SPTMP. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Untuk sampel ternak ruminansia yang saya gunakan yaitu adalah ternak sapi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan masing-masing organ pada sistem pencernaan ternak ruminansia. Kita bermulai dari dentis. Pada ternak ruminansia terdapat gigi seri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan seperti rumput ataupun dedaunan. Yang kedua ada gigi geraham atau gigi geraham belakang yaitu molar, memiliki bentuk datar dan lebar. Kemudian ada rahang. Di rahang dapat bergerak ke samping untuk menggiling makanan. Kemudian ada diastema. Diastema itu salah satu ruang yang berdekatan antara dua buah gigi yang berdekatan. Kemudian ada gigi taring yang sesuai fungsinya untuk mengunyah pakan berserat. Jadi di sini ada gigi molar, gigi geraham belakang, kemudian ada gigi premolar, gigi geraham depan, dan kemudian itu tadi diastema, dan ada gigi seri dan gigi taring. Berdasarkan susunan gigi di atas, terlihat bahwa sapi atau hewan memama biak tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan gigi taring yang sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah pakan berserat, yaitu penyusun dinding sel tumbuhan yang terdiri atas 50% selulosa. Kemudian, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ternak ruminansia, dan saya akan menjelaskan jalannya pakan dalam saluran pencernaan ruminansia. Nah, pada pencernaan ruminansia, pakan pertama kali akan masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut ini pakan dikunyah dan dicampur dengan air liur dan ditelan bersamaan dengan air liur dan disekresikan dalam jumlah banyak oleh ruminansia. Dan di mulut ini mengandung natrium bikarbonat untuk menjaga keasaman pH rumen. Di mulut juga terdapat jenis-jenis gigi. Apa saja jenis gigi yang terdapat pada ternak ruminansia itu? Nah, untuk jenis gigi itu terdapat jenis gigi molar atau gigi geraham belakang. Kemudian ada gigi premolar yaitu gigi geraham depan. Dan selanjutnya ada gigi seri dan juga ada gigi taring. Nah, di sini terdapat diastema. Diastema itu merupakan ruang kosong atau jarak antara dua gigi. Fungsinya ini yaitu tempat untuk menjulurkan lidah. Dan gigi taring di sini pada ternak sapi itu tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, pakan yang dari mulut tadi akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Setelah itu, pakan akan turun menuju rumen. Nah, di rumen ini 85% berupa cairan yang ada di bagian bawah. Kemudian bagian atas terdiri dari pakan kasar yang baru masuk. Pakan di lambung ini diaduk oleh otot lambung. Setelah itu, pakan kembali ke mulut atau regurgitasi. Dan untuk dikunyah kembali, proses ini disebut ruminasi. Kemudian, ruminasi ini dilakukan sampai 40 dan 50 kali sebelum ditelan. Cairan yang berada di retikulum rumen mengandung zat renik, yaitu bakteri dan protozoa, dengan enzim yang dikeluarkannya membantu dalam pencernaan pakan. Konsentrasi dan jenis zat renik tergantung pakan yang diberikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan lambung pada ruminansia. Lambung pada ruminansia ini mempunyai lambung ganda dan ada 4 lambung, yaitu ada retikulum, kemudian kedua ada rumen, ketiga ada omasum, dan yang keempat ada abomasum. Abomasum ini merupakan lambung sejati, bersifat seperti ternak lambung tunggal dan berproses secara enzimatis. Nah, baiklah, saya akan menunjukkan proses perjalanan pakan tadi. Pakan dari kerongkongan tadi akan masuk ke dalam rumen. Nah, yang di sini berfungsi sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Pada saat ternak ruminansia ini beristirahat, pakan yang telah berada dalam rumen
akan dikembalikan ke mulut. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam rumen pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar dan disebut dengan bolus. Nah, bolus ini akan dimuntahkan ke mulut seperti tadi, itu dinamakan dengan proses regurgitasi. Dan untuk di mama kedua kalinya, di mama kedua kalinya itu yaitu dikunyah kembali. Proses pengunyaan kembali ini disebut dengan proses remestikasi. Kemudian bolus ditelan kembali. Nah, proses ini disebut dengan redeglutasi. Setelah ditelan kembali, kemudian bolus kemudian di rumen juga terjadi pencernaan protein polisakarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Kemudian bolus tadi dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Kemudian, kontraksi retikulum rumen yang terkoordinasi dalam rangkaian proses tersebut bermanfaat pula untuk pengadukan digesta, inokulasi, dan penyerapan nutrien. Selain itu, kontraksi retikulum rumen juga bermanfaat untuk pergerakan digesta, meninggalkan retikulum rumen melalui retikulum omasal orifice. Akhirnya digesta akan diteruskan ke dalam abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan digesta secara kimiawi oleh enzim. Dalam studi fisiologi ternak ruminansia, rumen dan retikulum sering dipandang sebagai organ tunggal dan dengan sebutan retikulum rumen. Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, dan omasum 7-8%, dan abomasum 7-8% juga. Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot skinkeeper berkontraksi. Kemudian omasum disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan sebanyak sekitar 100 lembar. Fungsi omasum belum terungkap dengan jelas, tetapi pada organ tersebut terjadi penyerapan air, amonia, asam, lemak, terbang, dan elektrolit. Jadi singkatnya itu pakan akan masuk ke dalam mulut, kemudian pakan akan diproses di dalam mulut, dan setelah itu makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam rumen. Rumen ini merupakan perut besar. Nah, di rumen ini terjadi fermentasi selulosa oleh bantuan bakteri dan protozoa. Karena dibantu oleh bakteri dan protozoa, proses ini disebut dengan proses pencernaan biokimiawi. Setelah dari rumen, makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di retikulum ini terjadi proses makanan tadi akan dihancurkan menjadi gumpalan-gumpalan kasar, semi kasar, gumpalan kecil disebut dengan embolus ataupun bolus. Dan di retikulum juga terjadi proses biokimiawi, yaitu bakteri menghasilkan enzim. Kemudian embolus tadi akan dimuntahkan ke mulut, dan selanjutnya makanan masuk ke dalam mulut, makanan dikunyah kembali, setelah itu masuk lagi ke kerongkongan, kemudian turun kembali menuju rumen dan masuk ke dalam retikulum. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam omasum. Nah, omasum ini akan melakukan penyerapan air dan absorpsi sehingga pakan akan menjadi lebih padat. Selanjutnya dari omasum makanan akan masuk ke dalam abomasum, yaitu perut masam. Di abomasum terjadi yaitu merupakan lambung sebenarnya dan terjadi proses kimiawi. Di abomasum juga menghasilkan enzim pepsin, yaitu yang menghasilkan protein dan asam lambung. Kemudian ada asam lambung yaitu HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam sistem pencernaan bagian belakang, yaitu akan masuk ke dalam saluran intestinum tenue, intestinum crassum, dan akan masuk ke dalam cecum, dan akan masuk ke dalam, terakhirnya akan dikeluarkan melalui feses, akan dikeluarkan melalui anus. Itulah sistem pencernaan pada ternak ruminansia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing organ yang ada di sini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama organ dari yang ada di sini. Pertama ada rumen, yang kemudian ada retikulum berbentuk seperti sarang tawon, kemudian ada omasum yaitu berbentuk seperti buku, dan kemudian ada abomasum yaitu lambung sejati, dan kemudian ada intestinum tenue atau usus halus.
Baiklah, yang pertama itu ada rumen. Rumen ini merupakan 85% berupa cairan yang ada di bagian bawah dan bagian atas terdiri dari pakan kasar yang baru masuk. Nah, fungsi dari rumen ini, di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Kemudian ada retikulum. Retikulum ini merupakan penghubung antara rumen dan omasum. Nah, di retikulum ini memiliki dinding yang berlapis-lapis. Bersamaan dengan rumen, retikulum akan membentuk gerakan kontraksi di mana itu akan berfungsi untuk mendorong makanan dan mencerna makanan. Kemudian ada omasum. Di omasum ini memiliki dinding epitel yang berlapis-lapis, namun lebih membentuk seperti lembaran-lembaran. Fungsi dari omasum ini yaitu untuk penyerapan air dan asam lemak tertentu dan nutrien. Kemudian makanan masuk ke dalam omasum ini secara bertahap-tahap. Jadi penyerapan sari terjadi secara bertahap-tahap juga. Kemudian di abomasum ini merupakan lambung sejati dari ternak ruminan. Abomasum ini memiliki fungsi yang sama dengan hewan non-ruminan. Namun di organ abomasum ini memiliki epitel berkelenjar yang menghasilkan mukus dan asam hidrolik serta enzim proteolitik, yaitu enzim yang berfungsi sebagai pencerna protein. Dan di abomasum ini sudah terjadi penyerapan sari makanan yang mungkin lebih baik. Baiklah, saya akan menyebutkan bakteri yang terdapat pada rumen. Beberapa jenis bakteri yang dilaporkan oleh Hungate tahun 1966 adalah pertama ada bakteri pencerna selulosa. Contohnya itu ada Bacteroides dan Bacteroides succionegenes, Ruminococcus flavescens, Ruminocolabus, Botrytis, dan kemudian ada bakteri pencerna hemiselulosa, yaitu contohnya ada Bacteroides Bacteroides ruminicola, dan Ruminococcus sp. Kemudian ada bakteri pencerna pati, contohnya ada Bacteroides semilopilus, Streptococcus bovis, Succinimona samiloptica, dan ada bakteri pencerna gula, contohnya Treponema brianti, Lactobacillus ruminus. Kemudian ada bakteri pencerna protein, contohnya Clostridium sporogenus, Bacillus licheniform. Kemudian ada bakteri metanogenik, yaitu merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida, contohnya Methanobacterium formicium. Kemudian ada Methanobrevibacterium minantium, dan selanjutnya ada bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulotik. Dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. Contohnya ada Clostridium lockheedi, Streptococcus bovis, Bacteroides amylopis, dan kemudian ada bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya ada Eurobacterium ruminantium, Lactobacillus ruminus. Kemudian ada bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya ada Anaerofibrillolipilita, Veillonella celsanus, dan terakhir ada bakteri pemanfaat asam, contohnya Selenomonas dan Veillonella scalescens. Itulah bakteri yang terdapat pada rumen. Mungkin sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.